Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini kita akan membahas tentang matrik 3.4, menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan 3x3. 4.4-nya menyelesaikan sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan 3x3. Matrik ini materinya khusus untuk kelas 2, baik IPA maupun IPS. Peta konsep matriknya seperti begini. Ada prasyarat dulu, materi prasyarat yaitu sistem persamaan linear sebagai syarat untuk bisa menyelesaikan sebuah matrik. Kemudian ada masalah otentik akan terbitnya matrik. Kemudian di sini ada unsur-unsur matrik. Unsur matrik itu terdiri dari elemen baris dan kolom. Kemudian determinan. Determinan ini mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan inverse. Matrik ini kemudian ada yang kedua. Tadi unsur matrik. Yang kedua adalah jenis matrik. Jenis matriknya terdiri dari kolom, baris, persegi panjang, persegi, segitiga, diagonal, transpos, identitas. Kemudian di matrik yang ketiga ada namanya operasi yang tadi, itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan inverse matrik. Kemudian ada relasi. Relasi dan kesamaan. Untuk materi hari ini, yaitu tentang determinan matrik berordo 2x2. Jadi kita menekankan ke determinannya di matrik ordo 2x2. Setelah mempelajari latihan soal determinan matrik ordo 2x2, diharapkan Anda bisa memahami langkah per langkah sehingga Anda dapat mengerjakannya dengan mudah apabila menemukan variasi soal yang berbeda. Materi matrik merupakan salah satu materi yang sering muncul dalam berbagai ujian, bahkan terkadang dalam suatu bidang tertentu. Pemahaman matrik merupakan suatu hal yang penting kita kuasai. Misalnya Anda yang nantinya mengambil jurusan yang berkaitan dengan teknik informatika, tentu akan berjumpa lagi dengan matriks. Tentunya pendalaman dari matrik yang sudah kita pelajari di sekolah-sekolah, baik SMP maupun SMA. Matrik adalah susunan bilangan atau elemen yang diurutkan berdasarkan baris dan kolom, di mana elemen-elemen matrik diletakkan di dalam kurung biasa seperti ini atau kurung siku atau seperti ini. Sebelum ke determinan matrik, pertama harus mengenal dulu tentang transpos matrik. Jika matrik A kurung biasa A, B, C, D, itu cara membacanya, maka transpos matrik A adalah A pangkat T, artinya transpos, maka akan berubah menjadi ACBD. Ya, jadi posisi ABCD akan berubah transposnya jadi begini. Istilah lainnya adalah mengubah baris menjadi kolom. Baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Yang bagian B, penjumlahan dan pengurangan matrik. Dua matrik dapat dijumlahkan bila kedua matrik tersebut berordo sama. Penjumlahan dilakukan dengan penjumlahan elemen-elemen yang seletak. Jika matrik A, A, B, C, D, B-nya K, L, M, N, maka A ditambah B, konsepnya adalah A ditambah K, B ditambah L, C ditambah M, D ditambah N. Maka didapatkan seperti ini. Jadi konsepnya matrik A, 2 baris 2 kolom, matrik B 2 baris 2 kolom, maka hasilnya 2 baris 2 kolom. Yang bagian C, perkalian matrik dengan bilangan real N. Ada sebuah matrik, jika A sama dengan A, B, C, D, maka N kali A sama dengan N kali matrik A, A, B, C, D yang tadi. Maka tinggal mengalihkan saja. N kali A berarti A kali N. N kali B berarti B kali N. N kali C berarti C kali N. N kali D berarti D kali N. Yang berikutnya perkalian dua buah matrik. Perkalian matrik A dan B dapat dilakukan bila jumlah kolom matrik A
sama dengan jumlah baris matrik B. Atau AM kali N baris kolom kali matrik B PQ baris kolom. Jika N sama dengan P, artinya kolom di matrik A sama dengan baris di matrik B, dan hasil perkaliannya adalah matrik berordo P kali M kali Q. Nah, M kali Q. Artinya, jika kolom di matrik A sama dengan baris di matrik B sama, maka dua matrik ini bisa dikalikan. Hasilnya adalah baris di matrik A dan kolom di matrik B, yaitu M kali Q. Hasil perkalian merupakan jumlah perkalian elemen-elemen dari baris A dengan kolom B. Jika matrik A sama dengan A, B, C, D, dan B sama dengan K, L, M, N, O, P, maka dua matrik ini bisa dikalikan. Karena matrik A adalah 2 baris 2 kolom, matrik B-nya adalah 2 baris 3 kolom. Jadi yang berdekatannya sama, yaitu N dan P-nya sama. Maka ini akan mendapatkan M kali P, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi 2 baris, hasilnya bisa dilihat 2 baris 3 kolom. Cara operasi perkaliannya tinggal mengalikan saja A kali K ditambah B kali N. A kali L ditambah B kali O. A kali M ditambah B kali P. Baris kedua, C kali K ditambah D kali N. C kali L ditambah D kali O. C kali M ditambah D kali P. Jadi hasilnya 2 baris 2 kolom. Nah, inilah konsep-konsep yang harus dikuasai awalnya sehingga bisa mengerjakan tentang determinan. Karena kemungkinannya bisa dari transpos, penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, atau perkalian dua matrik. Ini adalah merupakan dasar untuk penghitungan determinan. Determinan matrik berordo 2 kali 2, jika matrik A-nya A, B, C, C kali CD, maka determinan dari matrik A dinyatakan dengan determinan. Penulisannya seperti ini, rumusnya tinggal dikalikan. A kali D dikurangi B kali C. Itu mencari determinan. Jadi kurung biasa diganti dengan garis 2, itu namanya determinan. Penulisan determinan boleh lengkap. Determinan A atau det disingkat kurung buka A kurung tutup. Rumusnya A kali D min B kali C. Ini sifat-sifat determinan matrik bujur sangkar. Artinya baris dan kolomnya sama. Yang pertama, determinan A tambah B artinya determinan A ditambah determinan B. Determinan A dikurangi B sama dengan determinan A dikurangi determinan B. Yang kedua, determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Nomor 3, determinan A transpos dari T sama dengan determinan A. Nah, di sini nomor 4 ada determinan A pangkat min. Itu adalah inverse-nya. Belum kita pelajari tentang inverse. Tetapi di sini ada perhitungan 1 per determinan. Jika sudah ketentukan determinannya, maka 1 per determinan namanya inverse. Untuk kita belajar inverse, maka untuk materi berikutnya lagi nanti. Contoh soal, perhatikan matrik A di bawah ini. A-nya 1, 2, 3, 4. Maka determinannya dari matrik A di atas adalah, menurut rumus, cari determinannya. Maka tinggal dikalikan. 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. 1 kali 4 adalah 4. 2 kali 3 adalah 6. 4 kurangi 6 adalah min 2. Jadi itulah determinannya. Yang kedua, perhatikan determinan matrik B di bawah ini. Matrik B-nya ada 2x 48. Jika nilai determinan matrik B adalah 4, maka nilai X-nya adalah berapa? Oke, mohon maaf ini ada kesalahan nulis. Ini B, A, seharusnya ini B, B. Ini pun mohon maaf diklarifikasi. Kalau ini matrik A, berarti ini matrik B, A juga, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. 2 kali 8 berarti kan 16. 4 kali X
4X berarti dikurangi. Nah sekarang determinannya ini udah dapat 4. Maka untuk menyelesaikannya untuk menentukan X, maka X di ke sebelah kiri kan pindah ruas menjadi plus 16 tetap, 4 pindah ke kanan. Jadi min. 4X sama dengan 16 kurangi 4 sama dengan 12. X-nya 12 sebagai 4 sama dengan 3. Jadi ini contoh dua soal yang berbeda. Yang pertama determinannya angkanya lengkap, unsur elemen atau anggotanya lengkap. Sedangkan di nomor 2 ada satu unsur yang tidak diketahui, yaitu adalah untuk mencari X-nya. Maka diketahuinya adalah determinannya. Alhamdulillah 3. Contoh yang ketiga, nah di sini perhatikan matrikanya. A-nya adalah 4A, A, 4B, B. Determinan matrik A di atas adalah, hati-hati penulisannya determinan A. Oke, tinggal kalikan 4A kali A. 4A min B kali 4B. Artinya 4A kali A adalah 4A kuadrat dikurangi min B kali 4B. Jadi 4B kuadrat. Kemudian karena di sini ada 4, kemudian dikeluarkan 4-nya, berarti sisanya A kuadrat min B kuadrat. Maka ini bisa difaktorkan. Ya. Jadi 4 kurung kurawal kurung buka A ditambah B kurung tutup, kurung buka A min B kurung tutup. Kalau ini dikalikan maka mendapatkan A kuadrat min B kuadrat. Kemudian ini tinggal dikalikan saja. 4 kali A adalah 4A, 4 kali B adalah 4B. Yang ini nggak usah dikalikan lagi, yang ini khusus seperti ini. Cukup satu saja. Jadi determinan A-nya sama dengan kurung buka 4A ditambah 4B kurung tutup kurung buka A min B. Contoh yang keempat, diketahui matrik A dan B. Nah ini dua jenis yang berbeda. Jika determinan matrik A-nya sama dengan min 5, maka determinan B-nya adalah berapa? Matriknya. Berarti mau tidak mau harus cari A-nya, B-nya, C-nya, D-nya. Dari mana? Dari sini. Oke, cara menyelesaikannya adalah kita cari dulu determinan A-nya. Seperti ini. Kalikan. A kali D min B kali C. Determinan A-nya berapa tadi? 5. Jadi AD min BC. Jadi AD min BC itu sama dengan 5. Selesai. Karena tidak bisa dikerjakan lagi. Selanjutnya kita cari determinan D-nya. Ini tinggal kalikan saja. 3 kali D dapat jadi 3AD. Kemudian dikurangi 3B kali C. Ini jadi min 3BC. Dari persamaan ini ada skalarnya 3 sama. Keluarin aja sisanya AD min BC. Nah, AD min BC itu apa? AD min BC itu adalah min 5. Min 5 itu apa? Itu determinan. Dari mana? Dari soal determinan A-nya sama dengan min 5. Kita ganti min 5-nya. Jadi yang ditanyakan determinan B adalah 3 kali min 5 sama dengan min 15. Oke? Nah, untuk memperdalami materi ini, maka dipersilakan untuk mengerjakan soal sebanyak 6. Di sini ditampilkan matrik P, matrik Q, matrik A, dan matrik B. Maka tentukanlah nilai determinannya dari 1 sampai 10. Ketemu lagi materi yang berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.